Halo, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan lanjutkan untuk materi kita sekaitan dengan membuat gambar secara kreatif. Minggu lalu kalian sudah belajar membuat gambar dengan secara manual di kertas gambar dan kalian juga sudah mengirimkannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 3, halaman 31 dari buku pelajaran kita. Nah, di situ judulnya adalah membuat gambar secara kreatif. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam membuat gambar secara kreatif, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, harus kita ketahui kembali sekaitan dengan aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Paint. Nah, jadi menggambar itu membutuhkan sebuah imajinasi. Kalau tidak dibarengi dengan kreativitas juga akan hasilnya sama, tidak akan ada hasilnya. Nah, jadi kalau kita biasanya menggambar dengan kertas gambar menggunakan krayon, nah dengan aplikasi Paint ini kita bisa juga menggunakan tangan kita untuk menggambar. Nah, apa yang kita gunakan ketika akan menggambar? Nah, salah satunya adalah menggunakan mouse. Jadi mouse itu adalah, jadi mouse ini adalah alat yang akan membantu kita dalam menggambar. Kalau anak-anak sudah lancar menggunakan mouse ini, nanti akan terbiasa ketika menggambar. Tapi kalau baru pegang mouse, memang pasti akan ada kendalanya. Nah, jadi kalian harus belajar berlatih memegang mouse. Coba nanti kalian mencari sebuah benda bulat atau yang seperti mouse ini modelnya, terus kalian pegang seperti ini. Nah, pegang seperti ini. Nah, garis telunjuk ini itu yang mengklik kiri. Kalau jari tengah ini dia yang mengklik kanan. Jadi kalau misalnya ada perintah klik kiri, berarti mouse ini yang mengklik kiri. Kalau klik kanan, ini klik kanan, seperti itu ya. Oke, itu kalau penggunaan mouse. Jadi mouse itu dipegang saja, dipegang baik-baik, tidak usah tegang ketiga nanti memegang mouse. Nah, anak-anak, kita akan mengenal menu dan submenu pada Paint. Nah, mungkin kalian mengatakan, kenapa sih kita harus belajar lagi? Kenapa sih? Ya, zaman sekarang sering bilang seperti itu ya. Kenapa sih? Nah, jadi kenapa kita harus mengetahui kembali menu dan submenu pada Paint? Nah, karena mengolah gambar dengan Paint juga kita memanfaatkan beberapa menu yang ada di dalamnya. Nah, jadi Paint itu adalah sebuah aplikasi bawaan dari Windows. Jadi ketika orang menginstal laptopnya dengan Windows, pasti akan ada Microsoft Paint-nya. Nah, saya akan membuka Microsoft Paint-nya. Langkahnya adalah klik tombol Start, kemudian di All Program, jika menggunakan Windows 7, kita cari di Aksesoris. Nah, di Aksesoris kita cari Paint. Mana Paint? Di sini ya, ini dia Paint. Kita klik kiri dan akan terbuka tampilan seperti ini. Kemudian kita akan lihat yang mana tombol Paint. Tombol Paint itu ada di bagian menu Home. Ya, di sebelah kiri menu Home. Sebelah kiri itu berarti dia yang ini. Sebelah kiri ini adalah tombol Paint. Ketika tombol itu kita klik, maka akan muncul beberapa pilihan-pilihan. Misalnya tombol New. Tombol New ini gunanya untuk membuka lembar kerja baru atau tempat untuk menggambar yang baru. Kalau ada tombol Open ini kita gunakan untuk membuka dokumen yang pernah kita simpan. Jadi kalau kita suruh carilah gambar yang pernah dikerjakan. Nah, kita klik dari tombol Open itu. Nanti kita buka seperti itu. Jadi kalian bisa membukanya langsung. Kemudian ada tombol Save. Save itu menyimpan, ya. Kita menyimpan gambar yang kita sudah buat. Selanjutnya ada juga tombol Save As. Tombol Save As itu namanya kita menyimpan tetapi dengan nama yang lain dan bisa kita simpan di tempat yang lain. Jadi tombol save. Kemudian tombol print ya kita gunakan untuk
mencetak gambar. Ya, ini tombol print ya. Jadi ada beberapa pilihan printernya. Selanjutnya ada juga tombol properties. Nah, ini tombol properties. Tombol properties ini untuk mengetahui ukuran gambar yang sedang dibuka dan juga resolusinya. Misalnya Mr. Febri buka gambar yang ini. Terus Mr. Febri cek propertiesnya. Oh, ini dia propertinya. Nah, jadi ukuran gambar ini besarnya itu ada 63,9 KB, resolusinya 96 dpi. Jadi kalau ini dicetak, ini hasilnya akan pecah karena resolusinya rendah. Seperti itu. Kemudian ada tombol about pen. Tombol about pen ini kita gunakan untuk mengetahui versi dari pen kita. Ya, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ini adalah versi 6.1. Ya, jadi itu adalah versinya. Kemudian ada tombol exit. Tombol exit itu ya sudah tak pasti adalah tombol keluar dari aplikasi. Nah, jadi itu untuk tombol pen. Kemudian tombol home, menu home. Nah, ini menu home. Menu home itu adalah menu yang kita gunakan untuk menampilkan ikon-ikon atau tools yang digunakan untuk menggambar. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah tahu, oh ini bagian grup clipboard itu ini ada paste, ada cut, ada copy. Kemudian di grup image yang ini ada select. Kita bisa menyelect ya. Kita select ini misalnya. Nah, ini di select namanya. Ya. Kemudian ada tombol resize. Tombol resize ini digunakan untuk mengubah ukuran gambar yang sedang kita kerjakan. Kemudian tombol brush, yaitu tombol brush yang kita bisa gunakan untuk menggambar. Ada yang seperti kuas, ada seperti pensil, ada seperti pena yang tajam, ada juga yang brush. Ya, brush itu kayak spray. Ya, itu juga ya. Jadi ini beberapa yang bisa kita gunakan ketika menggunakan paint. Selanjutnya colors. Nah, ini colors adalah untuk untuk memberikan warna kepada shape atau objek yang kita pilih. Seperti itu. Nah, kemudian ada menu view. Nah, menu view ini jarang sekali sebenarnya digunakan ketika kita menggunakan paint, padahal fungsinya sangat penting. Nah, contohnya ada tombol zoom in. Tombol zoom in ini gunanya untuk memperbesar gambar pada lembar gambar. Nah, ini kan perbesar tuh. Nah, kalau Mr. Febri ulangi lagi, klik zoom in. Nah, dia membesar. Jadi kalau misalnya nanti menggambar, jangan ragu-ragu supaya gambarnya kira-kira nanti ini bagaimana modelnya ini. Nah, supaya tidak bingung, kalian bisa zoom in. Terus zoom out itu untuk apa? Zoom out itu menghasilkan gambar kembali pada lembar gambar seperti ukuran sebelumnya. Misalnya ini diklik zoom out. Nah, jadi dia kembali seperti lembar kerja sebelumnya, ukuran sebelumnya. Kemudian ada ini 100%. Nah, 100% ini adalah untuk memperbesar gambar. Ketika gambar kita klik 100% ini, ya 100% ini adalah ukuran dari zoom in ini, jadi 100%. Kemudian kita zoom out. Nah, jadi kalian bisa lihat di bawah sini, ini normalnya adalah 100%, tetapi ketika kita lakukan zoom in, di sini berubah menjadi 200%. Klik lagi zoom in, dia berubah lagi di sini menjadi 300. Zoom in lagi, nah ini jadi 400. Jadi seperti itu. Jadi 100% ini adalah ukuran ketika dilakukan zoom in. Ya, ketika gambar diperbesar, maka dia besarnya adalah 100%. Kemudian rules. Nah, rules ini adalah penggaris. Nah, kalau kita klik ini, maka ini ada muncul penggarisnya, mistarnya. Nah, mistar ini bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada kita. Ya, kira-kira dari sini berapa senti kira-kira panjangnya? Ya, supaya bisa lebih teratur untuk ukurannya, yaitu mistar. Kemudian grid lines. Ya, grid lines ini adalah untuk
menampilkan atau menyembunyikan garis bantu di lembar kerja. Nah, ini kalau diaktifkan, nah ini dia. Jadi ketika kita mengaktifkan grid lines, jadi ada ini kotak-kotak kecil ya. Sama kalau kita punya buku kotak-kotak untuk latihan menulis bahasa Mandarin, kan pakai buku kotak-kotak toh. Nah, ada kotak-kotaknya untuk baca A, B, C. Nah, kemudian ada status bar. Nah, status bar ini untuk menampilkan dan menyembunyikan status bar. Coba kita klik, kalau dihilangkan apa yang berubah? Nah, apa yang berubah? Ketika ini diklik, perhatikan yang di bawah sini. Di bawah ini dia ada. Ketika Mr. Fabric lepaskan, nah hilang. Jadi itu status bar ya. Jadi status bar itu untuk menampilkan dan menyembunyikan status. Kemudian ada tombol full screen. Nah, ini kira-kira kalau kita klik jadi seperti apa ya tombol full screennya. Nah, dia menjadi layar penuh seperti ini tampilannya. Terus bagaimana caranya keluar dari sini? Gampang, kalian tinggal mengklik tombol escape yang ada di keyboard. Tombol escape itu ada di keyboard sebelah kiri sudut atas, tulisannya ISC. Nah, itu tombol escape. Jadi itulah bagian-bagian dari menu dan menu pada Paint. Selamat mencoba, silakan berlatih. Jika punya komputer atau laptop di rumah dan ada Paint-nya, ayo minta tolong kepada orang tua atau kakak untuk dibantu membuka aplikasi Paint-nya, dan kalian cocokkan dengan materi kita di halaman 31 sampai 33. Nah, kalian coba lihat dan coba buka Paint-nya dan kalian latihan. Baik, oke, sampai di sini materi kita untuk kali ini. Selamat berlatih dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. See you next time, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.